Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah dari tulisannya Deoseta, kisah yang berjudul Kurusetra. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Tanah meratap, langit merenung. Mereka yang tidak seharusnya berada di alam ini datang dan menari di atas kubangan darah. Harus ada yang mati, 1000 nyawa atau satu. Seorang kakek dengan tubuh yang kurus dan rambut putih yang tidak terawat membuka matanya tepat setelah ilmunya mengambil alih tubuhnya untuk berucap. Bekas jahitan masih menghiasi mulutnya. Namun walaupun ia bisa berkata, ia memilih untuk menyegel ucapannya yang selalu menjadi kutukan atas orang-orang di sekitarnya. Mereka tidak kasat mata, namun pengaruh mereka nyata. Celah, fitnah, kutuk, hingga kematian terjadi di antara manusia atas kuasa makhluk-makhluk terkutuk yang menuntut manusia untuk berakhir di jalannya. Di sebuah goa lereng gunung, pemandangan yang tidak wajar terjadi di dalam goa yang tersembunyi dari mata manusia biasa. Pak Le yang baru saja bangkit khawatir dengan keadaan bule dan desanya. Ia bergegas kembali untuk mengetahui keadaan tempat di mana mereka hampir terbunuh. Danan memilih jalan yang berbeda. Ia menuju ke sebuah desa tempat sebuah pementasan wayang diadakan untuk menolak bencana yang datang bersama sekumpulan dedemit yang dibawa oleh Trah Paku Jagar, Desa Kandimaya. Sementara Cahyo memilih untuk tetap di tempat ini. Tepatnya 2 orang Cahyo. Apa yang terjadi? Mengapa seorang aku bisa ada di sini? Dan mengapa diriku sampai memilih untuk mengenakan topeng yang membunuh kedua orang tuaku dan seluruh warga desaku? Tanya Cahyo yang sudah bertekad untuk menyelesaikan urusannya dengan sosok topeng hitam itu saat ini juga. Cahyo yang berwajah penuh luka itu pun mengenakan topengnya lagi, seolah menyatakan bahwa topeng itu sudah merupakan bagian dari dirinya. Di alamku, Pak Le mati, dan aku tidak pernah mengenal sosok bernama Dananjaya Sambara. Cahyo bertopeng hitam berkata dengan tangannya yang bergetar, matanya memerah menahan amarah atas semua ingatan di masa lalunya. Seolah sebuah luka yang tidak mungkin untuk disembuhkan, seluruh kekacauan yang ia lakukan saat ini adalah cara untuk menyembuhkan semua rasa sakit yang ia alami hingga menjadikannya seperti ini. Di sebuah desa di Jawa Timur, sebuah panggung sederhana terlihat di pinggir hutan. Cahyo yang baru saja mencari makan untuk kuda ayahnya memperhatikan punggung itu dengan penuh antusias. Tanpa ia sadari, panggung itu akan menjadi bencana yang akan merenggut nyawa orang-orang yang dicintainya. Gelak tawa terdengar meriah, imbas penampilan menawan para pemain ludruk yang tidak pernah gagal melontarkan guyonan istimewanya. Hiburan penari dan suara gamelan pun sukses menutup acara dengan meriah. Namun terlihat satu hal yang menarik perhatian untuk Cahyo. Seorang tokoh yang selalu mengenakan topeng berwarna hitam. Ia memiliki pesonanya sendiri walau tidak menunjukkan wajahnya. Acara pun selesai saat lewat tengah malam dan warga pun bubar ke rumah masing-masing. Hampir semua warga membicarakan tentang acara yang tidak diketahui siapakah yang menyelenggarakan acara itu untuk warga. Sampai tibalah saatnya pertunjukan terakhir. Sebuah pertunjukan yang judulnya sudah tersebar bersama selebaran-selebaran di penjuru desa. Hadirilah lakon teristimewa oleh ludruk topeng ireng yang pasti bisa membuat malam Jumat Anda semakin spektakuler. Kali ini dengan judul lakon Desa Tumbal. Ajak seluruh warga, jangan sampai ada yang tertinggal. Cahyo meremas selebaran itu dan menyalahkan kedua orang tuanya yang tidak membangunkannya untuk menonton pertunjukan itu. Ia pun bergegas berlari menyusul kedua orang tuanya menonton acara tersebut. Desa begitu sepi, seluruh warga pergi menuju tempat pertunjukan yang kini berpindah masuk ke dalam hutan.
Namun Cahyo sampai di sana, pemandangan mengerikan tersaji di hadapannya. Seorang pemain pria dengan topeng hitam menari dengan kain di pinggang dan bertelanjang dada di atas panggung. Di tangannya tergenggam sebuah kepala salah satu warga desa. Cahyo menoleh ke arah penonton. Terlihat sebagian warga duduk dengan kepala yang sudah tidak menyatu dengan tubuhnya lagi. Sisanya seolah kehilangan kesadaran, terpaku pada tarian si penari topeng hitam itu. Dari balik panggung muncul seorang pemain membawa parang menghampiri pemuda desa yang masih kehilangan kesadaran. Pemain itu menjambak rambutnya dan menebaskan parang ke lehernya hingga terpisah dari badannya. Darah segar bermuncratan kemana-mana, namun tidak ada satupun warga desa yang bereaksi atas kejadian itu. Apa yang Cahyo takutkan terjadi setelahnya. Ia melihat sendiri bagaimana makhluk bertopeng hitam itu memenggal kepala kedua orang tuanya hingga terputus. Rasa cemas membuat Cahyo tidak dapat menyembunyikan keberadaannya hingga sosok mengerikan di balik topeng hitam itu mulai melayang mengejar Cahyo yang lari tunggang langgang. Di tengah kejaran makhluk bertopeng hitam itu, Cahyo terselamatkan oleh Pale yang ia temui di tengah pelariannya. Saat itu Pale menghentikan demit ludruk bertopeng hitam itu dengan api yang menyala dari sebuah pusaka korek api. Pale terus membaca doa dan ayat suci yang menyiksa makhluk mengerikan di hadapan mereka. Tapi di tengah perseteruan itu, tiba-tiba sebuah benda melayang dari kejauhan, sebuah keris. Tanpa sempat bereaksi, tiba-tiba keris itu menancap ke jantung Pale. Sebuah keris dengan bilah hitam yang seolah memiliki kesadaran. Kekuatan yang luar biasa mengalir dari bilah keris itu hingga membuat sosok ludruk bertopeng hitam itu memutuskan untuk mundur. Pale dengan sekuat tenaga berusaha mempertahankan kesadarannya, namun keris itu terus memancarkan kekuatan hitamnya seolah menembus jantung Pale yang masih tidak cukup. "Bocah, pergi dari sini, bawa korek pusaka ini. Keris ini berupaya menjadikan jasadku sebagai tuannya," ucap Pale. Cahyo bingung dengan apa yang terjadi, namun dari perkataan Pale ia mengetahui bahwa keris itu sedang mencari tuan, dan tuannya haruslah sosok mayat. Ia memilih Pale untuk menjadi inangnya. Tapi Pale sekuat tenaga menolak. Di ambang kematiannya ia mengeluarkan keris sukma geni dari tas kainnya dan membenturkan kekuatan antara dua pusaka itu. Keris yang membawa kematian dan keris yang membawa pemulihan. Kedua keris itu pun kehilangan kesaktiannya, namun saat itu nyawa Pale tidak terselamatkan. Cahyo tidak tahu harus berbuat apa pada saat itu. Bahkan ia belum sempat mengenal Pale yang menolong nyawanya itu. Begitu banyak kematian terjadi di depan matanya saat itu. Rasa takut akan menjadi tertuduh atas kematian Pale pun membuat ia memilih untuk melarikan diri dengan membawa semua pusaka yang tertancap di tubuh Pale itu. Sebuah perjalanan berbeda pun terjadi pada sosok Cahyo yang berasal dari semesta yang berbeda itu. "Dendam ini akan aku balaskan. Kematian yang kau berikan pada orang tua dan warga desaku akan kubalaskan berkali-kali lipat." Dendam yang dipupuk oleh Cahyo saat itu dimanfaatkan oleh keris keramat yang membunuh Pale. Ia telah kehilangan kesaktiannya, namun ia masih memiliki kesadaran. Keris itu berjanji untuk membantu membalaskan dendam Cahyo. Sebagai gantinya, ia harus membangkitkan keris itu lagi. Sebuah kesepakatan terjadi di antara Cahyo dan keris terkutuk itu. Sebuah keris yang terlihat berkarat, tidak terawat, namun mampu membawa bencana. Satu persatu tempat Cahyo datangi untuk mengumpulkan puing-puing kekuatan. Satu persatu guru Cahyo sambangi dengan arahan dari keris itu. Namun persyaratan pelik sudah terjadi di antara keris itu dan Cahyo. Cahyo mendapatkan kesaktian dan keris itu mendapatkan nyawa. Setelah berhasil menguasai kesaktian sang guru, Cahyo harus membunuh setiap gurunya sebagai syarat untuk membangkitkan keris itu kembali. Setiap perjalanan membuat Cahyo mulai kehilangan rasa kemanusiaannya. Ia tumbuh sebagai seorang berandal sakti yang hidup hanya dengan satu tujuan: membunuh kelompok ludruk topeng ireng yang menghabisi seluruh warga desa dan orang tuanya. Sampai pada satu titik di desa Serawen, Cahyo yang telah mendapatkan kesaktiannya bertemu dengan para pemain ludruk topeng ireng dan melakukan pertarungan hidup dan mati di sana. Pertarungan antara kedua ilmu hitam itu berlangsung selama 7 hari 7 malam. Tidak ada satupun warga yang berani mendekat. Setan-setan berkumpul di sekitar desa, tertarik dengan aura sang pemain ludruk dan kekuatan hitam yang menyebar. Dan Cahyo pun berhasil. Semua pemain ludruk itu mati dengan kepala yang terpisah, persis seperti bagaimana mereka membunuh orang tua Cahyo. Di
Di akhir pertarungan, Cahyo melihat wajahnya yang terpantul di kaca jendela. Di hadapannya bukan lagi wajah seorang anak laki-laki ceria yang mensyukuri hidupnya, melainkan wajah bengis seorang pria yang dipenuhi dendam dan cipratan darah. Cahyo pun memutuskan untuk mengambil topeng hitam sang ludruk yang telah pecah itu dan mengenakannya. Hal itu ia lakukan untuk menunjukkan kemenangannya atas sang pemain ludruk, sekaligus untuk menutupi wajah yang sudah ia anggap bukan dirinya lagi. Dan pun usai, Cahyo sudah membalaskan dendamnya. Dan keris pusaka itu sudah mendapatkan kekuatan yang cukup setelah menyerap kekuatan dari orang-orang sakti yang dibunuh oleh Cahyo menggunakan keris itu. Mereka pun berpisah, namun keris terkutuk itu memilih sang penari ludruk itu untuk menjadi inangnya. Bencana besar pun terjadi. Dengan tubuh terkutuk sang ludruk dan kesaktian keris terkutuk itu, wabah demi terjadi di berbagai desa. Kesurupan, penyakit aneh, teror makhluk halus hingga kematian terjadi di berbagai desa. Keris itu memanfaatkan getih anget dari tubuh sang pemain ludruk itu untuk mengendalikan setan-setan itu. Cahyo mencoba untuk tidak peduli. Ia terus menjalani hidupnya yang tidak lagi memiliki tujuan dengan hidup penuh kekosongan. Tapi ketika ia menyadari bahwa kematian selalu berada di dekat dirinya dan menghabisi nyawa orang-orang yang ia temui, ia pun mulai merenung. Ia mencoba menyalakan korek pusaka yang ditinggalkan Pak Le untuk mengenang kejadian saat ia diselamatkan. Tapi korek itu enggan untuk menyala. Ia sadar ia benar-benar sendirian. Suatu ketika Cahyo berdiri di antara tumpukan mayat yang mati karena ulah keris yang ia bangkitkan kembali. Namun ia tidak dapat berbuat apa-apa. Ialah yang membuat semua bencana ini terjadi. Ia tidak mungkin menghentikannya karena setiap kesaktian yang ia miliki juga dimiliki oleh keris itu. Cahyo pun memilih untuk mengasingkan diri ke sebuah hutan di ujung Jawa Timur. Hutan keramat yang sering diceritakan oleh warga desanya pada saat ia kecil. Ia yang sudah tidak memiliki tujuan hidup lagi memutuskan untuk mengakhiri sisa hidupnya dengan bersemedi dan menutup mata atas semua bencana yang juga terjadi karena ulahnya. Setelah bertahun-tahun menghabiskan waktu di hutan itu, sebuah keanehan terjadi. Cahyo tersadar di tempat yang berbeda. Ia tidak merasakan kekuatan-kekuatan dari bencana yang disebabkan oleh keris itu. Cahyo memiliki harapan dan segera meninggalkan hutan. Benar saja, keberadaan keris itu tidak kembali terasa. Ia pun mulai mendapatkan harapan dan meninggalkan hutan itu. Ia melakukan perjalanan untuk memastikannya. Tapi sebelum Cahyo merasa lega, ia melihat dua orang pemuda dengan melintas menaiki sebuah motor Vespa. Ia bisa mengenali bahwa salah satu pemuda yang sedang menyetir memiliki wajah dan aura yang sama persis dengan dirinya. Ia pun sadar bahwa semedinya telah membawa dirinya ke dunia yang berbeda, dunia di mana dirinya memilih jalan yang benar. Di sebuah gua lereng gunung, kali ini tangan Cahyo yang bergetar mendengar kisah dari sosok Cahyo yang bertopeng hitam itu. Ia benar-benar membayangkan ternyata begitu mengerikannya apa yang terjadi ketika ia salah memilih jalan untuk hidupnya. "Jadi, sekarang apa tujuanmu, Cahyo?" tanya Cahyo pada sosok bertopeng hitam itu. "Aku harus mengumpulkan kekuatan, kesaktian, dan pusaka tersakti yang pernah ada. Setelah itu aku akan kembali ke duniaku dan menghabisi keris itu. Tidak akan aku biarkan kau menghalanginya. Aku sudah membuang jauh-jauh nama Cahyo. Aku adalah Bara." Cahyo menghela nafas mendengar ucapan dari sosok dirinya yang menyebut dirinya Bara itu. Ia pun berdiri dari tempatnya dan berjalan menghampiri Bara. "Kau salah. Yang kau butuhkan bukan kesaktian ataupun pusaka." Cahyo menepuk pundak Bara seolah melihat satu harapan pada dirinya. "Yang kau butuhkan hanyalah teman," ucap Cahyo yang berjalan meninggalkan gua itu untuk menyusul Dana dan Pak Le. Ia meninggalkan seorang pemuda yang merupakan dirinya dari semesta yang berbeda dan dengan takdir yang berbeda. Namun Cahyo yakin bahwa pertemuan mereka adalah cara dari Sang Pencipta untuk memberikan takdir terbaik bagi umatnya. Di desa Pak Le, sudah puluhan hari kabut laut mengelilingi desa setiap malam. Kabut yang membawa aroma laut itu terlalu aneh untuk berada di sebuah desa yang sama sekali tidak berbatasan dengan laut. Namun selama masih ada kabut itu, desa ini masih jauh dari kata aman. Seorang perempuan berlari menembus kabut mencoba memasuki desa, namun dia tidak berlari tanpa alasan. Di belakangnya makhluk-makhluk yang tidak ia kenali terus memantaunya dan menunggu ia lengah.
Tidak ada gunanya berlari. Ayah dan teman-teman ayahmu telah mati di tangan Kanjeng Ratu. Suara itu terdengar, namun ia memilih untuk mengacukan suara itu dan terus berlari. Sayangnya sebelum sempat menemukan tempat yang ia cari, ia terjatuh. Ia terlalu lelah melarikan diri dan berbagai teror yang mengikutinya. Sudah saatnya kau menyusul kematian ayahmu. Dari balik kabut muncul sesosok setan berwajah hitam dengan baju kebesaran seorang raja. Rambutnya memanjang menutupi wajahnya. Sosok prajurit yang baru saja bangkit dari kematian mengikutinya dari belakang. Perempuan itu ketakutan, nafasnya telah habis sehingga tidak mampu memaksa dirinya untuk berdiri. Maaf Pak, Ranaya tidak mampu membalaskan dendam Bapak. Melihat keberadaan seorang perawan yang tidak berdaya itu, para prajurit mayat hidup itu pun tidak melewatkan kesempatan untuk memangsanya. Tapi sebelum itu terjadi, tiba-tiba Ranaya berdiri dengan raut wajah yang aneh. Tidak, ia tidak hanya berdiri, ia melayang seperti kerasukan sosok yang mengerikan. Aku benci makhluk-makhluk yang menodai dan menyiksa seorang perempuan. Suara itu terdengar dari sosok yang merasuki Ranaya. Bersamaan dengan itu, mayat-mayat yang telah kembali hidup itu tiba-tiba merasa kesakitan hingga tidak ada satupun dari mereka yang sanggup melangkah. Kalatuo, sosok setan yang berwajah hitam dengan baju kebesaran seorang raja itu pun memerintahkan pengikutnya untuk menyingkir dan memberi ruang untuknya maju ke depan. Jadi, kau alasan mengapa anak buahku tidak ada yang pernah kembali dari desa ini? Tanya Kalatuo. Sosok yang merasuki Ranaya tertawa. Tidak lama setelahnya terdengar suara dua orang yang mendekat ke Ranaya. Selama Pak Le tidak ada di desa, kamilah yang akan menjaga desa ini, ucap seorang pria. Salah satu dari mereka memeriksa pusaka batu beruntuk pisau yang tertancap di batas desa. Mereka Linus dan Linggar. Ia sudah berada di desa itu setelah mendapat kabar hilangnya Pak Le, Danan, dan Cahyo dari Nyai Kunti. Orang yang kalian tunggu sudah mati. Aku tidak peduli dengan desa kalian, namun keberadaan perempuan itu tidak bisa aku biarkan. Mendengar ucapan itu, Nyai Kunti yang berada dalam tubuh Ranaya pun geram. Ia sangat bernafsu untuk menghabisi sosok yang meremehkannya itu. Tahan Nyai Kunti, jangan terpancing. Kita hanya perlu membawa perempuan itu memasuki perlindung yang kita buat oleh pusaka Linus, perintah Linggar. Nyai Kunti terlihat kesal, namun ia menurut. Terlihat Nyai Kunti tidak seperti sebelumnya saat masih menaruh dendam pada keluarga Sasena. Saat ini Nyai Kunti tidak memiliki ikatan apapun dengan keluarga Sasena, namun ia tetap memutuskan untuk mengikuti Linggar. Nyai Kunti merasakan kebajikan dalam diri Linggar yang membuatnya lebih tenang dibandingkan harus bergentayangan. Mereka pun memutuskan untuk tidak terprovokasi dan kembali ke dalam perlindungan pusaka Linus. Pusaka itu membuat pagar gaib seperti yang pernah ia lakukan saat menyegel alas wetan. Linggar dan Linus membawa Ranaya ke rumah bule. Setelah Nyai Kunti meninggalkan tubuhnya, Ranaya masih tidak mampu untuk tersadar. Apa yang terjadi padanya benar-benar membuatnya kehabisan tenaga. Apa mungkin dia juga ingin meminta tolong pada Pak Le? Tanya Linggar pada bule. Ya mungkin saja, tapi kasihan dia sudah berjuang sampai sejauh ini, namun ia harus menerima kabar buruk tentang Pak Le, jawab bule. Linus datang dengan membawa air hangat dan lap. Setidaknya bule mencoba membersihkan wajah dan tubuh Ranaya yang kotor dan penuh dengan lumpur itu. Kita rawat dulu saja bule, tenang saja, Pak Le pasti kembali, ucap Linus. Bule menghela nafas. Ia tidak tahu harus berkata apa. Saat ini ialah yang paling khawatir dengan keadaan Pak Le, Danan, dan Cahyo. Malam semakin larut. Suara dentuman terdengar di sekitaran desa. Linus dan Linggar tahu bahwa suara itu berasal dari serangan Kalatuo yang berusaha menembus perlindungan yang mereka buat. Mereka tidak pernah menyerang segencar ini sebelumnya. Apa perempuan ini benar-benar menjadi ancaman untuk mereka? Mungkin saja bule. Itu artinya kita tidak boleh membiarkannya jatuh ke tangan mereka. Di tengah perbincangan mereka terdengar suara langkah kaki warga desa yang melangkah di luar. Linus penasaran dan mendapati warga desa sedang ketakutan menatap sesuatu yang berada di luar sana. Mas, coba keluar mas, itu apa? Panggil Mas Idris yang keluar dari rumah singgahnya ketika menyadari keanehan di luar desa. Linus pun mengajak Linggar keluar dan melihat sesuatu yang membuatnya gemetar.
Di balik pelindung yang dibuat Linus terlihat sepasang mata merah yang memandang dari balik kabut. Linggar mendekat dan melihat dengan jelas bahwa mata itu berasal dari sosok setan berwujud wanita raksasa yang dipanggil oleh Kalatuo. Ini di luar kemampuanku, Gar, ucap Linus. Linggar menatap ke salah satu genteng rumah di dekatnya. Di sana, Nyai Kunti menatap makhluk itu dengan wajah geram. Terlihat bahwa seorang Nyai Kunti pun belum tentu dapat menghadapi makhluk itu. Dam! Suara hantaman bola api terdengar berbenturan dengan pelindung yang Linus buat. Kali ini tidak hanya sekali, bola api itu menyerang pelindung hingga bertubi-tubi, seolah siap untuk menghancurkannya. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Pak Luhur yang sama cemasnya dengan warga lain. Berdoa, saat ini hanya Tuhan yang dapat membantu kita. Linggar mengangguk setuju. Tolong bantu arahkan warga untuk kembali ke rumah. Saya dan Linus akan mencoba menahan mereka sebisa kami. Ia menoleh ke arah Nyai Kunti yang sepakat untuk membantu mereka berdua menahan serangan makhluk mengerikan itu. Di batas desa mereka menyaksikan sekumpulan mayat hidup tengah mengepung desa. Sesosok kuntilanak setinggi pohon pun berjaga di setiap sisi hutan. Linggar yakin Nyai Kunti bisa menahan mereka dengan kekuatan yang ia miliki, tapi tidak dengan raksasa itu. Kau tahu, kami tidak akan segan-segan menghancurkan desa ini untuk mengambil perempuan itu dari kalian. Sepertinya perempuan itu mengetahui sesuatu yang mengancam kalian. Mengetahui hal itu saja sudah memberi kami alasan kuat untuk tidak menyerahkannya. Kalatuo tersenyum kecut, namun sudah menjadi tugasnya untuk mengambil dan menghabisi perempuan itu. Luluh lantakan desa ini, Nyai Dursada, perintah Kalatuo pada raksasa itu. Nyai Dursada pun bangkit sepenuhnya. Ia menghantamkan cakarnya pada pelindung yang dibuat oleh Linus. Krak. Hanya dalam satu serangan pelindung gaib itu retak. Aku tidak bisa menahan serangan makhluk itu. Ia terlalu kuat. Sosok pusaka itu merasuki tubuh Linus. Linggar cemas, namun sebelum serangan berikutnya terjadi, tiba-tiba seluruh mayat hidup yang mengelilingi desa terbakar membara. Nyai Kunti mengenali api itu dan memutuskan untuk keluar dari pelindung gaib di desa. Saat Nyai Dursada menghantamkan serangannya lagi, Nyai Kunti mencengkeram bagian kepala makhluk itu. Sakit. Perasaan apa ini? Sakit. Raksasa Nyai Dursada menahan serangannya dengan rasa sakit yang diberikan oleh Nyai Kunti. Terima kasih Nyai Kunti, ucap seorang pria yang berjalan melintasi api yang ia buat. Ia berjalan dengan penuh amarah setelah melihat apa yang terjadi pada desanya. Pak Le, itu Pak Le, teriak Linggar saat melihat seorang pria berjalan di antara mayat-mayat hidup yang terbakar. Tidak mungkin, kau sudah mati. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri, teriak Kalatuo yang tidak percaya dengan kemunculan Pak Le. Linus berlari menjemput seseorang dari dalam rumah. Dengan tergopoh-gopoh Bule berlari ingin membuktikan apa yang diucapkan oleh Linus. Dengan mata penuh haru, Bule terjatuh lemah saat mengetahui Pak Le masih hidup. Ia melihat sendiri Pak Le berdiri melindungi desa berhadapan dengan Nyai Dursada, Kalatuo, dan pengikut-pengikutnya itu. Aku belum diizinkan untuk mati selama kalian masih mengacau di tanah ini, jawab Pak Le. Sepertinya aku harus membunuh bocah bertopeng pengkhianat itu, ucap Kalatuo yang mulai menyadari bahwa hidupnya Pak Le adalah tipu muslihat pria bertopeng itu. Geni Baraloka menyala membara. Kalatuo bersiap menyerang. Sebelum sempat mencapai Pak Le, sebuah keris melesat dari langit dan jatuh tepat di hadapan Pak Le dan Kalatuo. Terima kasih Nyi, ucap Pak Le pada sosok yang mengantarkan keris sukma geni itu ke hadapannya. Itunya sedang ragu. Pak Le sadar ia belum berniat mencampuri pertarungan ini. Tanpa memberi celah, Pak Le melesat mengambil kerisnya dan beradu serangan dengan sosok Kalatuo. Aku sudah mengalahkanmu 1 kali, masih berani melawanku, ucap Kalatuo. Keris mereka beradu satu sama lain. Mengalahkan? Yang kau gunakan hanya muslihat busuk. Sekarang aku buktikan kalau kau tidak lebih dari setan rendah, balas Pak Le. Keris mereka beradu dengan sengit di antara kobaran api Geni Baraloka. Tidak satupun serangan Kalatuo mampu menyentuh tubuh Pak Le. Sebaliknya, satu demi satu goresan dari bilah hitam keris sukma geni menghiasi tubuh Kalatuo. Sial,
Pak Le tidak melonggarkan serangannya. Ia mengingat bagaimana Kalatua dengan kelicikannya menggunakan Bodarmi dan yang lain sebagai sandera untuk membunuh dirinya, Danan, dan Cahyo. Sudah aku katakan, kau bahkan tidak lebih kuat dari setan-setan pengikutmu. Tanpa perlindungan Trapaku Jagar, kau cuma cecunguk yang menipu anak buahmu. Jaga bicaramu. Kalatua kesal, tidak mau diremehkan. Ia pun mengambil jarak dan membacakan sebuah mantra yang membuat dirinya terselimuti cairan hitam yang menjijikan. Pak Le berhati-hati. Namun seiring dengan cairan hitam itu melumuri tubuhnya, perlahan Pak Le pun tidak dapat lagi melihat keberadaannya. Melarikan diri. Sert. Pak Le merasakan ada yang mendekat. Ia berusaha menjauh, namun goresan keris melukai tubuhnya. Jurus yang cocok untuk pengecut sepertimu, ucap Pak Le. Linggar dan Linus sudah tahu bahwa Kalatua sudah bukan ancaman lagi. Namun sosok Nyai Dursada sudah terpanggil. Pak Le pun sangsi apakah mereka bisa mengalahkan Nyai Dursada. Berani-beraninya kau meremehkanku. Sebuah serangan tidak terlihat mengincar Pak Le dari belakang. Dengan mudah serangan itu terhalau oleh Pak Le, dan bersamaan dengan itu Pak Le membaca mantra untuk mengaktifkan kekuatan bila hitam dari keris Sukma Geni. Api hitam menyala dari setiap luka goresan di tubuh Kalatua. Ia tidak lagi mampu mempertahankan ilmu menghilangnya dan muncul tidak jauh dari tempat Pak Le berdiri. Wah, panas. Apa ini? Tidak hanya di bekas luka, api hitam itu memercik membentuk pusaran kecil di sekitar tubuh Kalatua. Pak Le pun melihat keris Raga Sukma miliknya. Ia menyadari bahwa Mbah Jiwo sekali lagi sudah menempa kerisnya menjadi lebih dari sebelumnya. Nyai Dursada, tolong, panas, bunuh mereka, bunuh! Teriak Kalatua yang berlari tunggang langgang pada raksasa yang ia panggil itu. Kalatua berusaha meminta pertolongan dari Nyai Dursada, sosok yang berseteru dengan Nyai Kunti itu, melangkah melibas pohon-pohon di sekitarnya. Cepat, habisi dia, hentikan ilmu sialan ini. Nyai Dursada berteriak hingga mengeluarkan suara yang melengking. Nyai Kunti yang sedari tadi berusaha menahan Nyai Dursada tidak mampu bertahan lebih lama dan menjauh. Bodoh, kau kembali ke tempat ini hanya untuk mati lagi. Di tengah tawanya tiba-tiba tubuh Kalatua hancur oleh injakan kaki Nyai Dursada. Tidak hanya sekali, ia bahkan mengulangi menginjak Kalatua berkali-kali seperti menghabisi serangga. Kau pikir aku sudi mengikuti perintahmu? Bahkan mati di telapak kakiku saja kau tidak pantas, ucapnya dengan terus menghentakkan kakinya pada tubuh Kalatua dengan bertubi-tubi. Tubuh hitam dan Jumawa itu pun mati tercerai-berai, tidak berkutik sama sekali. Pak Le dan yang lain berusaha untuk memalingkan matanya dari pemandangan mengerikan itu. Di tengah kesadisan itu tiba-tiba Nyai Kunti dan Nyi Sendang Rangu menatap bersama ke salah satu langit. Mereka menyadari sebuah kekuatan besar melintas membuat siapapun yang mampu merasakan hal gaib menyadarinya. Di atas langit yang dihiasi cahaya bulan, terlihat ratusan setan dengan berbagai wujud terbang mengikuti sosok setan wanita berkebaya hitam. Ada beberapa sosok yang menarik perhatian seperti gumpalan bagian tubuh yang besar hingga beberapa sosok raksasa. Itu Nyai Ratu Tanusedo, Ratu Trapaku Jagar, ucapnya Sendang Rangu yang bergegas meninggalkan posisinya saat ini menuju arah yang sama dengan makhluk-makhluk itu. Tidak terkecuali dengan Nyai Dursada dan setan-setan pengikut Kalatua yang secara naluri mengetahui siapa pemimpin mereka. Saat itu mereka serentak melayang mengikuti ratu yang membangkitkan mereka itu. Pak Le, arah itu. Linggar mencoba menebak. Benar, arah desa Kandimaya. Jadi tempat itu yang akan menjadi medan perang kita, ucap Pak Le cemas. Pak Le ingin segera menuju ke arah yang sama dengan makhluk-makhluk itu, namun ia merasa harus menemui bule terlebih dahulu. Apalagi Linggar menceritakan tentang sosok perempuan yang diincar oleh Kalatua itu. Sebuah pelukan singkat terjadi di antara bule dan Pak Le. Perasaan berkecamuk terjadi di antara mereka. Pak Le yang teringat bagaimana hancurnya perasaannya ketika melihat roh bule dan warga desa terlepas dari tubuhnya dulu. Tidak henti-hentinya bersyukur mendapati keadaan bule dalam keadaan baik-baik saja. Saat akan kembali ke kediamannya, Ranaya yang telah tersadar dan berjalan keluar dengan wajahnya yang masih pucat. Pak Le Bimo, syukurlah Pak Le masih hidup, ucap Ranaya yang mendapati sosok seseorang yang ia cari itu.
Kamu? Saya Ranaya, Pak Le, anak Ki Kumbang Ranu. Pak Le memperhatikan Ranaya dan sedikit demi sedikit mulai mengenali wajah itu. Ranaya, yang Pak Le ingat, kamu masih sekecil ini, ucap Pak Le yang menggambarkan tinggi seorang anak kecil sedadanya. Itu sudah 7 tahun yang lalu, Pak Le. Lantas apa kabar Ki Kumbang Ranu? Kenapa kamu bisa sampai di tempat ini seorang diri? Sebelum perbincangan semakin panjang, Bule mengajak mereka untuk kembali ke rumah melanjutkan perbincangan mereka. Setelah membersihkan diri dan menenangkan suasana, Ranaya menceritakan tentang semua yang terjadi pada ayah dan teman-temannya. Kematian Ki Kumbang Ranu membuat Pak Le semakin cemas. Walau tidak mengenal begitu dekat, namun kesaktian Ki Kumbang Ranu bukan satu hal yang bisa diremehkan. Bapak sudah mendapat pertanda akan bencana ini, Pak Le. Katanya apabila terjadi sesuatu dengan dirinya, hanya Pak Le lah yang dapat dipercaya, jelas Ranaya. Pak Le tidak menyangka seorang Ki Kumbang Ranu mempercayai dirinya sampai sebegitunya. Sebelum Bapak pergi, Bapak mencoba mencari cara untuk menghentikan perang gaib ini. Dia menemukan sebuah gua yang di dindingnya tertulis aksara Jawa yang meramalkan kejadian ini. Pak Le yang mendengar cerita itu merasakan sesuatu. Apakah kepergian roh Pak Le, Dana, dan Cahyo ke masa lalu ada hubungannya dengan roh itu? Ranaya memberikan gulungan serat lontar pada Pak Le. Ia mengatakan bahwa itu adalah catatan milik ayahnya mengenai ramalan itu. Menurutnya, setiap tulisan di serat itu hanya dapat dibaca dengan cara tertentu. Apa Pak Le bisa mengerti isi serat lontar ini? Tanya Ranaya. Pak Le membuka benda itu dan mencoba memahaminya. Gak ada tulisan apa-apa. Iya kan, Linggar? Ucap Linus yang ikut mengintip isi serat lontar itu. Mungkin kita saja yang gak bisa lihat. Pak Le terlihat serius menatap serat lontar itu. Berbeda dengan Linggar dan Linus, Pak Le seolah memahami sesuatu dari gulungan itu. Ini adalah lokasi gua itu. Ayahmu memang hebat, Ranaya, ucap Pak Le. Pak Le bisa mengerti? Belum, tapi sepertinya aku membutuhkan kalian sebentar lagi untuk menjaga desa ini, Linggar, Linus. Serahkan pada kami, Pak Le. Tapi memangnya Pak Le mau kemana? Tidak, tubuhku akan tetap di sini. Gua ini hanya dapat dicapai dengan ilmu raga sukma, jawab Pak Le yang segera bergegas menuju tempat yang biasa ia gunakan untuk bersemedi di pendopo. Bersiapkan semuanya. Saat aku kembali, kita akan pergi menuju desa Kandimaya, perintah Pak Le yang segera dimengerti oleh Linggar dan yang lainnya. Bule melihat mereka dengan cemas, namun ia mengerti keberadaan orang-orang di sekitarnya itu dibutuhkan untuk menyelesaikan tragedi ini. Di desa Kandimaya, suara pementasan wayang terdengar dari alun-alun desa Kandimaya. Seorang dalang memainkan lakon perang Batara Yuda bersama para sinden dan pemain gamelannya. Sebuah lakon tentang perang saudara antara Pandawa dan Kurawa yang melibatkan titisan dewa dan berbagai ras makhluk di sebuah padang bernama Kurusetra. Sebuah tempat yang menjadi tempat saksi perebutan kekuasaan antara Pandawa dan Kurawa. Lakon Baratayuda dipercaya merupakan lakon yang berat dan tidak bisa sembarang dimainkan. Tidak semua dalang berani memainkan lakon ini. Bahkan lakon ini hanya dimainkan pada waktu-waktu khusus. Tapi kali ini Ki Darubaya yang sudah semakin berumur memutuskan untuk memainkannya tanpa satu orang pun penonton. Alun-alun desa Kandimaya hanya berisi sebuah panggung pementasan bersama pemain wayangnya. Tidak ada satupun manusia di sana. Namun untuk orang-orang yang mengerti maksud dari penampilan itu, mereka melihat ratusan makhluk tidak kasat mata menonton pementasan yang memang dikhususkan untuk warga gaib di sekitar desa Kandimaya itu. Desa benar-benar kosong. Warga desa telah mengungsi sejauh mungkin setelah menyadari bahaya yang mendatangi tempat ini. Di seluruh penjuru desa terdengar suara senjata yang beradu bersama, teriakan-teriakan mengerikan. Suara tawa, tangis, hingga tembang yang mengerikan terdengar tanpa ada wujud yang terlihat. Pohon-pohon tumbang, tidak sedikit atap rumah hingga tembok-tembok hancur tanpa sebab yang terlihat. Sebuah peperangan tidak kasat mata terjadi di alam lain di desa Kandimaya. Ibu tidak pernah menyangka sebuah permainan wayang bisa membawa manusia dan makhluk seperti mereka memasuki alam gaib desa Kandimaya, ucap Nyai Kirana. Benar, Bu,
Mereka benar-benar hebat. Permainan Ki Arsa sudah bukan permainan biasa lagi. Permainannya bahkan mulai bisa mengoyak batas alam. Sementara permainan Ki Darubaya mampu mengubah niat setan-setan itu untuk berpaling dari niatannya, balas Naya. Nyai Kirana dan Naya memandang itu semua dari sebuah bukit batu di dekat desa. Ada tubuh seseorang yang baru saja tiba melakukan semedi di sana. Tubuhnya terduduk tidak jauh dari makam ayahnya. Namun rohnya sudah menjadi bagian pertarungan yang menjadi awal pertarungan besar di desa ini. Sers. Kilatan pukulan cahaya putih menembus tubuh jerangkong berselendang hitam yang beradu senjata dengan Panji. "Maaf, aku terlambat," ucap roh Danan yang memasuki pertarungan. "Sudah kuduga, kalian tidak akan mati semudah itu," sambut Wawijan yang sudah menjaga desa Kandimaya bersama para murid-muridnya yang semakin berkembang. Panji menjelaskan dengan singkat bahwa mereka bersama Ki Arsa dan Ki Darubaya yang merancang rencana pertarungan di sisi lain desa Kandimaya ini. Mereka menjebak pasukan Prabu Junoyo yang sebelumnya tidak sadar bahwa mereka sudah memasuki alam ini. "Keputusan yang tepat, tapi di mana Prabu Junoyo? Apa kalian berhasil mengalahkan dia?" tanya Danan. Pukulan Danan beradu dengan panglima mayat hidup yang dikelilingi aura hitam. Panji melemparkan tombak lembu warok miliknya untuk menghabisi sosok yang mencoba menghalangi Danan itu. "Dia sedang tertidur. Kebangkitan sang ratu melepas tanggung jawabnya atas makhluk-makhluk ini hingga ia bisa menyempurnakan dirinya. Saat ia bangkit, mungkin seluruh pasukanku pun bukan lawannya," jelas Mbak Wijan. Danan menelan ludah mendengar pernyataan itu. Sayangnya ia memang merasakan keberadaan Prabu Junoyo, namun ia sama sekali tidak dapat menemukan keberadaan sosok pemimpin Trapaku Jagar itu. Sampai di tengah pertarungan, hal yang Danan takutkan pun terjadi. Ada aliran kekuatan hitam yang berkumpul di desa Kandimaya. Danan tahu dengan sadar bahwa aliran kekuatan itu menuju pada sosok Prabu Junoyo yang tidak bisa ia temukan. Pertarungan telah berlangsung sengit hingga melewati tengah malam. Namun Danan yakin bahwa malam ini adalah puncaknya. Suara detak jantung menggema terdengar di alam itu. Suara itu membawa keresahan yang seketika dirasakan oleh Danan, Panji, dan yang lain. "Bangkit! Akhirnya tuanku bangkit!" teriak salah satu setan di sana. Teriakan itu disambut dengan sorak-sorai dari seluruh pasukan demi Trapaku Jagar. Gumpalan kekuatan hitam berkumpul di antara setan-setan yang bengis dan haus darah. Tidak ada satupun yang berani mendekat hingga sebuah ledakan terjadi dan melemparkan mereka semua kembali ke alam manusia, desa Kandimaya. "Apa ini? Apa yang terjadi?" tanya Panji. "Batas dimensi yang kalian buat hancur. Kita kembali ke desa Kandimaya. Terang saja, warga desa sudah berhasil diungsikan," jelas Danan. Wajah Panji dan Mbak Wijan terlihat cukup tenang mendengarnya. Namun kemunculan mereka membuat Ki Darubaya dan Ki Arsa yang mendalang di tempat berbeda mulai panik. "Apa yang terjadi?" tanya Ki Arsa yang meninggalkan pementasannya. "Dia akan bangkit. Kerahkan semua yang kita bisa untuk menghentikan ini semua," ucap Danan. Arsa mengerti. Kali ini ia membawa beberapa buah wayang yang terlihat berbeda dari yang lainnya. Danan merasakan kekuatan yang berbeda dari wayang pusaka itu. Getaran bumi pun semakin terasa hingga tiba-tiba ledakan terjadi lagi dan memunculkan keberadaan sesosok makhluk yang melayang di atas desa Kandimaya. Itu adalah Prabu Junoyo. Wujudnya tidak lagi pantas disebut sebagai manusia. Tubuhnya dipenuhi sisik hitam, sepasang tanduk menghiasi kepalanya, dan wajahnya berubah begitu bengis dan mengerikan. Pusaka-pusaka zaman kerajaan memenuhi bagian tubuhnya dan menyatu. Bahkan ekor-ekor ular miliknya pun hidup dan mencari mangsa dari seluruh makhluk yang hidup di sekitarnya. "Jadi, ini tubuh pemberian para Batara," tawa Prabu Junoyo yang sudah mendapatkan wujud yang diidam-idamkan. Bukan wujud saja yang mengerikan, namun juga tentang bagaimana ia bisa berhasil mendapatkan wujud itu. Gumpalan kekuatan hitam yang meledak itu juga menyebarkan potongan-potongan tubuh manusia yang tidak sedikit. Itu semua adalah tubuh yang memuja berhala Trapaku Jagar yang hidupnya harus berakhir dengan menjadi bahan bakar untuk Prabu Junoyo. Danan sudah bersiap menghadapi kemungkinan terburuk untuk melawan sosok itu. Tapi sayangnya yang berbeda di hadapannya bukanlah skenario terburuk.
Dari jauh terlihat sekumpulan dedemit terbang memenuhi langit dengan dipimpin oleh setan wanita yang mengenakan mahkota dan kebaya hitam. Ratu Trapakujagar pun tiba tepat saat kebangkitan Prabu Junoyo. Saat yang tepat, ucap Prabu Junoyo yang bersiap menyambut kekasihnya itu. Senyum lebar tercipta di wajah Nyai Ratu Tanusedo yang mendapati kekasihnya sudah mendapatkan wujud yang mereka idam-idamkan itu. Seperti perwujudan neraka, desa Kandimaya saat itu berubah menjadi pesta penyambutan kedua pasangan terkutuk yang mengancam alam manusia. Ciuman di antara mereka berdua seolah meminta ratusan nyawa manusia sebagai hadiah atas kebangkitan mereka. Melihat pemandangan itu, bahkan seorang Danan Jaya Sambara pun gemetar. Tidak hanya Prabu Junoyo dan ratunya yang mengancam alam ini, bahkan lahan seluas desa Kandimaya pun tidak mampu menampung keberadaan pasukan demit itu yang dipimpin oleh mereka berdua. Saatnya kita sempurnakan kekuatan kita, ucap Ratu Tanusedo. Prabu Junoyo pun mengangguk. Mereka mengeluarkan pecahan batu pusaka hitam yang dimiliki oleh mereka masing-masing. Firasat Danan begitu buruk akan benda itu. Namun saat ini ia tidak berkutik dan hanya mampu menyaksikan ritual itu. Mantra dengan bahasa yang aneh dibacakan oleh Prabu Junoyo. Kedua batu hitam itu pun terbakar dan mengepulkan asap hitam. Ada gelombang yang kuat membentuk lubang-lubang dimensi di sekitar mereka. Dari sana mengalir kekuatan-kekuatan hitam yang mengisi kekuatan mereka hingga tidak terbayangkan. Ada satu lubang yang memancarkan kekuatan paling mengerikan. Prabu Junoyo menyisakannya untuk yang terakhir. Bersiaplah Danan, yang tidak terduga akan datang, bisiknya Sendang Rangu yang secara tiba-tiba muncul di belakang Danan. Ia mengembalikan keris Raga Sukma ke dalam Sukma Danan. Danan mengangguk. Ia tidak ingin lengah dan memanggil kembali keris itu ke tangannya. Kedatangan Nyi Sendang Rangu membawa hujan yang akan menemani peperangan yang akan terjadi. Kekuatan yang terakhir akan menjadikanku makhluk abadi, ucap Prabu Junoyo. Tepat ketika Prabu Junoyo menarik kekuatan dari lubang itu, bumi pun bergetar. Hujannya Sendang Rangu menyatu dengan petir yang menyambar-nyambar. Tidak, bukan sekedar kekuatan. Sesuatu yang muncul dari lubang itu adalah sosok makhluk yang tidak kalah mengerikan. Ia berusaha bertahan dari alamnya, namun kekuatan Prabu Junoyo lebih kuat hingga membuat ledakan yang menutup semua lubang dimensi itu. Kilatan petir beradu dengan ledakan di langit itu. Bayangan makhluk setengah raksasa yang mengerikan dengan penuh luka itu muncul dari balik asap hitam. Prabu Junoyo mengangkat tangannya untuk menyerap sosok itu, tapi apa yang terjadi setelahnya tidak sesuai dengan apa yang Danan bayangkan. Makhluk yang keluar dari dimensi itu tidak menurut. Sebaliknya, dengan beringas ia mencengkram tubuh Prabu Junoyo yang dipenuhi kekuatan itu. Bagus, bagus. Kau berhasil melakukan ini semua. Tidak kusangka keturunan dari wanita sampah itu bisa membawa darahku hingga ke zaman ini, tawa makhluk itu. Kau hanya makhluk tua yang membawakan kesaktian untukku, balas Prabu Junoyo yang memberontak dan melepas cengkraman itu. Tapi ketika akan menaklukkan makhluk itu, Prabu Junoyo terhenti, seolah tubuhnya tidak mau melakukan apa yang ia inginkan. Bodoh, di darahmu mengandung darahku dan keturunan-keturunanku. Tugasmu hanyalah mempersiapkan ini semua untukku, ucap sosok itu. Prabu Junoyo panik. Kekuatannya yang tanpa tanding itu dalam sekejap kehilangan tajinya dari sosok yang ia panggil sendiri. Ia pun menoleh ke arah Ratu Tanusedo, kekasihnya, meminta pertolongan. Namun apa yang ia lihat benar-benar tidak ia sangka. Kekasihnya itu berlutut pada sosok yang ingin membunuhnya itu. Saya ratumu yang akan menemani tahtamu, Prabu Jagareksa yang agung, ucap Ratu Trapakujagar itu. Apa maksud ini semua, Tanusedo? Kau berkhianat, teriak Prabu Junoyo. Kau bercanda. Aku adalah Ratu Trapakujagar sejati. Aku selalu menitis untuk menemani penguasa tahta Prakujagar. Aku dan Prabu Jagareksa telah abadi dengan cara kami masing-masing, balas Ratu Tanusedo. Drama mengerikan itu mencengangkan Danan dan yang lain. Lepaskan, kau yang akan membayar ini semua, teriak Prabu Junoyo.
Tetapi semua teriakan itu tidak merubah apapun. Sosok yang disebut Prabu Jagareksa itu memasukkan tangannya ke dalam mulut Prabu Junoyo, disusul dengan seluruh badannya yang berubah menjadi kepulan asap hitam dan mengambil alih tubuh sakti itu. Tepat setelahnya, tubuh seorang manusia tua dan lemah terpisah dan terjatuh dari tubuh Prabu Junoyo. Danan dan yang lain menduga bahwa wujud mengenaskan itu adalah Prabu Junoyo yang lelah tidak berdaya. Yang mulia masih membutuhkan dia, tanya Ratu Tanusedo. Aku tidak butuh seorang pengkhianat, walaupun dia keturunanku, balas Prabu Jagareksa yang telah mendapatkan tubuh mengerikan itu. Mendengar jawaban itu, Ratu Tanusedo melesat dan menjambak tubuh Prabu Junoyo yang sudah lemah itu, melayang dan terbang setinggi-tingginya. Tanusedo, ampuni aku. Apa kau lupa apa yang telah kita perjuangkan selama ini? Ucap Prabu Junoyo memelas. Ratu Tanusedo tertawa. Tawa Ratu Tanusedo terdengar meledek perkataan itu. Ya, mungkin sulit untuk melupakan rasanya pernah berhubungan dengan makhluk rendah sepertimu. Tapi itu aku maafkan demi kebangkitan kekasih sejatiku, Jagareksa. Di tengah rembulan yang tertutup rintikan hujan, Ratu Tanusedo tertawa seperti orang gila, menikmati darah Prabu Junoyo yang bermunceratan di tubuhnya. Ia menghancurkan kepala Prabu Junoyo dengan bengis di langit desa Kandimaya. Di antara makhluk-makhluk yang menyambut kebangkitan Prabu Jagareksa, terlihat seseorang berjalan menembus setan-setan itu dengan langkah yang lemah. Di bawah tetesan hujan, seorang pria melangkah dengan bertumbuh pada tombaknya. Langkahnya lemah, namun entah mengapa Danan merasakan firasat yang dekat dengan sosok itu. Tombak pusaka, pakaian seorang panglima kerajaan. Tidak mungkin, Mas Brasma, teriak Danan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.